Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Saudara-saudaraku, ayat permenungan firman Tuhan pada hari ini akan kita simak bersama melalui kesaksian Kitab Mazmur pasal 126. Kitab Mazmur pasal 126 yang demikian. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Allah Bapa di dalam Kristus, sepanjang hari aku merasa lesu, makan dan tidur terus terganggu. Siang, malam, hidup terasa tidak menentu. Penderitaan ini sudah berminggu-minggu. Sewaktu-waktu aku diliputi rasa kecewa. Entah kenapa. Lalu aku bermuram durja dan marah pada diriku juga. Sering aku tiba-tiba sedih dan memelas tanpa sebab yang jelas. Rasanya aku ingin menangis keras-keras, tetapi air mata kering seperti kertas. Semua minatku terhenti. Aku jadi enggan pergi-pergi. Sepanjang hari cuma duduk menyendiri, meratapi keadaanku ini. Akibatnya, aku jadi sering mengeluh. Kepada tiap orang mau mengadu. Perasaan sama sekali tidak teduh. Aku merasa diri sangat rapuh. Padahal, biasanya aku tabah, berani. Namun sekarang terpuruk jadi begini. Aku bagaikan kehilangan diri. Semua ini gejala-gejala depresi. Aku seperti dibelenggu rantai besi. Yang membelenggu adalah diriku sendiri. Sebetulnya jelas apa terapi dan solusi, yaitu kalau aku mau membuka belenggu ini, maka aku menundukkan kepala dan hati, memohon pengasihan Bapa Surgawi. Tolonglah, agar aku mau melepaskan diri dan mau pulih jadi diriku lagi. Tetapi berusaha sendiri aku tak mampu. Tuhan, kasihanilah aku. Masuklah ke dalam hatiku dengan damai-Mu. Pulihkanlah jiwaku. Saudara-saudara, permenungan ini adalah bagian kutipan dari permenungan yang ditulis oleh Andar Ismail dalam salah satu seri permenungannya pada seri Selamat dalam buku Selamat Berpulih. Kaitan permenungan Andar Ismail ini juga nampaknya seirama dengan apa yang sedang ingin disampaikan oleh sang pemazmur. Ketika dalam ayat bacaan kita
sang pemazmur mengungkapkan bahwa keadaan Sion telah dipulihkan oleh Tuhan, yang menandakan bahwa penyertaan Tuhan nyata. Nyanyian ziarah yang dinyanyikan juga untuk mengenang kembalinya umat Israel ke Yerusalem setelah dari pembuangan Babel, menandakan rasa syukur yang besar yang diserukan umat kepada Tuhan, terlebih-lebih ketika Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada mereka, maka mereka bersukacita. Bagian ini juga ditandai dengan permohonan yang tidak henti-hentinya diaturkan agar penyertaan Tuhan ini tetap berada di tengah-tengah mereka. Mereka menyadari bahwa perkara yang telah dilakukan Tuhan sungguh amat besar. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa ketika mereka telah dipulihkan, ada bagian-bagian yang juga harus mereka kerjakan untuk membangun kembali, untuk memperbaiki kembali, untuk juga memulihkan, untuk juga terlibat dalam pemulihan yang besar, hingga mereka semua memohon penyertaan Tuhan. Terlebih melalui kesaksian pemazmur ini, dengan doanya, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ada satu permohonan yang sungguh bahwa mereka mengemban tugas tanggung jawab untuk juga memulihkan keadaan diri mereka dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, saat ini ketika mungkin sebagian kita juga merasakan bahwa ada hal-hal yang harus dipulihkan. Mungkin sebagian kita saat ini juga sedang terpuruk karena pekerjaan-pekerjaan kita yang hilang, karena sumber-sumber pendapatan kita yang hilang. Mungkin juga kita terpuruk karena hubungan-hubungan yang hilang, karena ada bagian saudara-saudara kita yang mungkin menjadi korban keganasan virus COVID-19 ini. Kita saat ini sedang diperhadapkan pada situasi untuk bersama-sama pulih, bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita. Tetapi di saat-saat yang sulit ini juga kita harus berjuang untuk pulih. Kita juga berusaha untuk bangkit. Seperti kesaksian pemazmur, bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hal ini boleh menjadi pengharapan bagi kita, bahwa ketika kita mampu untuk mensyukuri semua berkat pemulihan yang Tuhan berikan, juga kita diberi tanggung jawab untuk berusaha. Mungkin saat ini kita harus berusaha lebih keras, kita harus berjuang lebih keras, tapi tetap ada pengharapan di dalam diri kita, bahwa tangisan umat menunjukkan betapa dalamnya kesusahan hati mereka. Namun mereka berdoa dan mengharapkan tuaian yang penuh sukacita. Keyakinan pada saat menderita ini menyatakan bahwa umat Allah selalu hidup dalam penantian yang berpengharapan. Pun demikian kepada kita. Mari kita bersama-sama dengan tetap berjuang memulihkan keadaan kita, juga tetap berjuang untuk mewujud nyatakan pemulihan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, dengan tetap berjuang, dengan tetap terus berusaha menemukan damai sejahtera Tuhan.
Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.